96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury, kita kembali bersama-sama. Lanjut ya. Sekarang sudah 8:07 dan di studio juga sudah ada teman-teman dari Magnet Solusi Integra Consulting, MSI Consulting. Dan hari ini nanti saya bersama Mbak Fani Widianti dan juga Mas Dimas Satrio Kendria namanya. Mereka berdua nanti akan mengajak Anda sharing dengan topik adaptasi dalam dunia kerja berdasarkan karakter kepribadian. Ini berarti saya boleh menyebut semi-semi suhu lah ini ya. Halo Wan. Halo Maldi. Ya, suhu Fani. Kong si Fajar. Aduh. Enggak. Ini apa namanya? Judulnya menggelitik ini. Berdasarkan karakter kepribadian gitu. Oke. Sengaja saya judul itu. Biar semakin tertarik. Wah, apaan nih? Apaan gitu. Ini gitu kan ya. Orang biasanya paling kepo kalau ngomong kepribadian, karakter kan langsung kepo. Benar. Jadi langsung muncul penerapannya, saya orangnya gimana? Nah, makanya saya pilih judul itu. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Fani nggak sendirian. Hari ini ada Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo. Kabar baik? Ya, sama seperti kemarin Pak. Sama seperti kemarin ya. Yang berbeda cuma umurnya nambah 1 hari ya. Iya Pak. Oke. Baik. Saya mulai saja ke Mbak Fani dulu. Mbak Fani, hari ini sebenarnya kita mau bicara soal apa? Karakter kepribadian. Iya, betul. Mau melakukan mapping karakter kepribadian karyawan kita gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya topik ini juga terinspirasi dari Mas Dimas ini. Oh, lebih ke Mas Dimas nanti. Iya, karena kan jadi kita Mas Dimas adalah orang baru di MSI Consulting gitu ya. Jadi orang baru. Nah, jadi kemarin kita ngobrol banyak apa yang bisa kita sharing ke teman-teman bahwa ternyata untuk proses adaptasi di dunia kerja itu bukan hal yang mudah gitu loh Pak Aldi. Dan adaptasi ini ternyata uniknya adalah ini bukan cuma tugas orang-orang baru seperti Mas Dimas yang baru masuk ke satu lingkungan kerja gitu, bahwa orang yang sudah lama pun, udah senior pun tetap butuh adaptasi gitu. Nah, adaptasi itu kadang-kadang terkendala dengan karakter kepribadian orang-orang itu sendiri gitu. Makanya akhirnya kita, kayaknya seru nih kalau kita bahas di talk show pagi ini gitu. Iya. Dan apa namanya? Mungkin pintu masuknya adalah pertanyaan mendasar, kenapa ada orang yang sulit beradaptasi begitu ya? Betul sekali. Kenapa Mbak Fani? Nanti mungkin Mas Dimas juga boleh komen. Ini masih jawab atau saya nih, dia kayaknya udah semangat banget mau jawab nih. Enggak, Mbak Fani dulu aja. Baik, jadi adaptasi itu kan penyesuaian diri ya Pak Aldi, penyesuaian diri dengan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini ada banyak, bisa jadi rekan kerjanya, bisa jadi lingkungan kerjanya gitu ya. Jadi adaptasi ini sebenarnya adalah suatu proses yang kompleks, nggak sesimpel bahwa kita cuma menyesuaikan diri gitu aja. Itu prosesnya kompleks banget gitu. Nah, jadi kenapa sih ada orang yang susah beradaptasi? Nah, bisa jadi kalau menurut saya, jadi bisa jadi ketika kita memilih untuk masuk ke suatu perusahaan, suatu organisasi, kita kan juga harus menilai gitu dari awal. Jadi makanya saya pernah bilang, kalau proses interview itu sebenarnya bukan hanya rekruter atau HRD menilai orang kandidat ini layak atau enggak, tapi sebenarnya itu adalah penilaian dua belah pihak. Artinya, contoh paling gampang nih, misalnya gini Pak Aldi, misalnya saya tahu bahwa saya adalah tipe orang yang nggak bisa nih kalau kerjanya itu berisik misalnya. Kemudian saya tahu bahwa itu lingkungan kerjanya udahnya pinggir jalan raya yang motor segala macam, udah gitu. Meja kerjanya juga semua staf misalnya gabung, tapi yang pasti bakal berisik misalnya kayak gitu. Nah, artinya kan dari awal kita udah tahu tuh bahwa hal seperti itu akan menjadi stresor buat kita gitu loh. Jadi adaptasi itu dari awal proses ketika kita interview itu sebenarnya kita udah mulai istilahnya menyaring ya. Kira-kira saya bakal bisa nggak nih adaptasi di sini gitu. Nah, kemudian ketika misalnya let's say kita udah kadung nyemplung gitu ya, mungkin masih udah kadung nyemplung. Kenapa sih ada yang susah? Nah, yang susahnya itu kadang kan begini. Kita sebagai manusia itu wajar kita punya ego bahwa kita merasa ya kita benar, kita udah begini gitu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah ada atau nggak ada kita, peraturan itu sudah jalan nih. Misalnya contoh, peraturannya adalah misalnya di sini peraturan nggak tertulis, misalnya semua di sini harus kalau bawa makan harus sharing misalnya, harus sharing. Nah, tapi sebenarnya kita tipe orang yang ini kan punya saya, ngapain saya harus bagi sama orang lain gitu ya. Nah, sementara ada atau nggak ada kamu, peraturan itu tetap udah ada gitu loh. Jadi akhirnya kalau kita nggak bisa nurunin ego kita di situ, kita nggak mau adaptasi, ya akhirnya kita juga jadi nggak nyaman. Masalahnya dampak kalau kita nggak bisa adaptasi itu panjang banget. Rentetannya itu kan akan panjang sekali. Jadi nggak cuma sekedar nggak nyaman aja, enggak. Kalau cuma nggak nyaman doang sih masih oke ya, tapi masalahnya kalau misalnya itu berdampak ke performance gimana? Gitu. Iya, oke. Dilanjut sama Mas Dimas. Mungkin lebih ke
sampai di dampak begitu ya. Ternyata tidak sederhana yang kita pikirkan bahwa sulit beradaptasi itu sampai pada dampaknya produktivitas yang tidak oke gitu ya, Mas ya. Gimana Mas? Iya, jadi dampaknya kan panjang tadi ya. Nah, terus yang mau kita garis bawain di sini kan masalahnya cepet nggak sih nih orang beradaptasi gitu. Jadi dengan karakter yang apa, nanti di lingkungan kerja yang seperti apa, cara beradaptasinya gimana. Terus dengan karakter yang kira-kira nggak cocok sama karakter kepribadiannya dia, tapi lingkungannya mengharuskan dia untuk beradaptasi dengan cepat, itu tantangan-tantangannya apa aja. Terus ide-ide yang bisa dilakukan dalam beradaptasi sendiri itu gimana ya, kurang lebihnya sih itu ya. Iya. Artinya apa namanya? Memang dari sononya itu masing-masing orang itu beda-beda ya. Kemampuan beradaptasinya. Karakternya, keunikannya, uniqueness-nya itu memang beda-beda gitu ya. Dan itu tidak bisa dirubah toh. Gimana menurut Anda? Sebenarnya itu bisa dirubah. Jadi kepribadian orang pun itu tumbuh nggak langsung tumbuh gitu aja. Itu ada stimuli-stimulinya, misalnya lingkungannya dia di rumah bagaimana, di tempat kerjanya yang lama bagaimana, terus tingkat stresnya bagaimana, terus juga kalau lihat yang lebih dulu lagi pola asuh dari orang tuanya gimana, itu juga mempengaruhi kecakapan dia dalam beradaptasi juga. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita kasih kesempatan Mbak Nila buat moto-moto ya. Kayaknya sudah menunggu nih Mbak Nila ini. Wartawan handal kita ini mau fotoin kita semua gitu ya. Sahabat Merkuri, seperti biasa, undangannya nanti dibuka untuk Anda sharing bareng Mas Dimas, bareng Mbak Fani di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Dan FM Merkuri, info aktual lagu hits masih di perbincangan bersama Magnet Solusi Integra Consulting, sahabat Merkuri. Dan topik kita hari ini masih seputar karakter kepribadian ya, adaptasi dalam dunia kerja yang dikaitkan atau didasarkan pada karakter kepribadian. Ini menarik karena tadi di awal Fani sama Mas Dimas juga udah menyampaikan betapa hati-hati dengan karyawan-karyawan yang mungkin, terutama mereka yang newcomer di tempat kerja Anda, kalau mereka tidak diberi perhatian cukup dan kemudian mereka ternyata meskipun berpotensi di sisi yang lain tapi susah beradaptasi, itu jadi problem juga ya, Van ya? Betul banget Pak. Iya kan? Kadang-kadang kan ada orang yang memang sebenarnya secara kompetensi dia oke gitu ya, tetapi mungkin dia secara karakter agak susah untuk beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Nah terus gimana kalau kayak ini? Oke, jadi waktu itu saya pernah bahas masalah interview ya kan ya Pak ya. Jadi biasanya sih kalau saya ketika saya waktu masih menjadi HRD itu, setelah saya mereview dari hasil asesmen si kandidat ini, biasanya saya akan info itu. Jadi misalnya kayak tadi saya melihat ada kecenderungan ini nanti kayaknya bakal susah diadaptasinya. Artinya gini, adaptasi bukan berarti dia nggak mampu adaptasi ya, tapi bisa jadi karakternya dia tidak sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Contoh nih, kayak saya pernah cerita, misalnya saya tahu bahwa dia adalah orang yang susah sosialisasi sama orang lain. Dia cenderung lebih pengen sendiri gitu ya, lebih suka kerja sendiri, lebih suka nggak banyak ngomong gitu intinya. Kemudian saya tahu bahwa lingkungan di situ teman-temannya semuanya pada berisik misalnya, pada suka yang ada apa-apa semua diobrolin bareng, semua ada apa-apa harus ini. Kayak Fani gitu ya misalnya ya. Jadi saya sih Pak. Saya pendiam loh Valdi. Oh ya. Boleh tanya sama Mas Dimas, saya pendiam kan kalau di kantor. Gimana? Coba di komen nggak apa-apa, terbuka aja. Iya. Pendiam. Mbak Fani itu pendiam Pak. Kalau pas ngantuk. Soalnya saya ngelihatnya waktu tiduran. Ya dibuka di sini ya ampun. Ya. Makasih loh ya. Artinya Van dan juga Mas Dimas boleh nanti nambahkan. Artinya memang ada jenis karakter kepribadian tertentu yang sangat bisa ini ya, apa namanya, sulit untuk beradaptasi ya. Sebenarnya bukan beradaptasi ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomong teori kepribadian itu kan ada banyak banget gitu ya. Ada banyak sekali, luar biasa. Nah, tapi yang kita mungkin bahas di pagi ini satu aja kayaknya ya, dengar nggak kelar-kelar nih sampai jam 11. Bener. Jadi
orang paling gampang dan kayak saya rasa ini kayak paling awam orang tahu tuh adalah masalah introvert dan extrovert. Extrovert gitu ya. Biasanya orang tuh kan pasti gampang banget tuh ngejudge, ih dia nih orangnya introvert banget sih, nggak bisa sosialisasi gitu ya. Ih dia nih orangnya extrovert banget, bawel, nggak kelar-kelar ngomongnya gitu ya. Nah jadi itu yang kita paling gampang memetakan orang gitu ya, dari introvert dan juga extrovertnya. Nah tapi mungkin di sini di awal sebagai prolog yang perlu saya garis bawahi bahwa yang namanya introvert sama extrovert itu kan basicnya ada dulu ada psikiater dari Swiss namanya Carl Gustav Jung. Nah, jadi dia mencetuskan teori masalah introvert dan extrovert. Nah, jadi yang perlu saya tekankan di sini, tidak ada orang yang 100% dia itu introvert atau 100% extrovert. No. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita tes kepribadian yang itu yang benar, itu ada let's say persentase gitu loh Pak. Jadi misalnya kayak introvertnya dia 40%, extrovert 60%. Nah, which is mean artinya kalau tadi pertanyaan Pak Aldi yang bisa nggak sih berubah? Nah, karena dua sisi ini tuh sebenarnya ada dalam diri kita. Nah, tergantung ketika dalam situasi tertentu mana nih yang mau kita tonjolkan. Misalnya gini, Fani ini orangnya introvert loh sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita harus talk show di radio yang saya harus ngomong, kan nggak mungkin ya saya talk show, iya Pak, iya gimana, kan nggak mungkin ya Pak ya, jadi saya juga harus banyak omong gitu kan. Jadi ada sisi yang kita harus adaptasi dengan, oke, tuntutan sekarang saya harus begini nih, kayak gitu. Jadi makanya nggak ada 100% benar-benar dia introvert banget tuh nggak bisa. Extrovert banget juga enggak. Itu pasti dua sisi itu akan tarik menarik. Itu ada dalam diri kita. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi Mbak Fani itu introvert, tapi ketika dia dikabarin mau diajak ke Malang langsung ekstrovertnya. Oh iya dong. 100% ya berarti Mas ya. Itu namanya work life balance Pak. Jadi saya kerja keras, saya juga harus liburan banyak. Gitu ya. Kalau kurang yang keras juga. Iya betul. Kalau kurang piknik bahaya emang. Benar. Ya, dia melanjutkan kembali soal jenis karakter kepribadian yang bisa mempengaruhi adaptasi dari introvert dan extrovert ini. Kalau dari Anda ingin menambahkan apa? Saya pikir kita sama-sama perlu tahu dulu ya, apa sih yang disebut introvert extrovert itu. Jadi itu tadi memang ciri-cirinya begitu. Kalau si introvert itu lebih cenderung dia itu lebih slow, kalau extrovert lebih berapi-api gitu. Itu tapi sebenarnya kita bisa bilang si ini introvert atau si itu extrovert itu sebenarnya bagaimana sih cara dia merecharge kembali energinya gitu. Jadi ketika dia capek, ketika dia butuh dukungan moral, ketika dia buntu terus harus mengisi ulang energinya itu dengan cara apa? Baru itu bisa kita katakan itu orang introvert atau extrovert. Jadi misalnya nih, si introvert kalau lagi capek dia itu lebih ingin sendiri, di kamar aja, di tempat yang sepi, yang cuma dia dengan dirinya sendiri. Lalu misalnya kalau saya nih ya, saya kadang-kadang sampai saya bikin playlist yang 5 lagu, saya dengerin seharian sampai 2 hari saya dengerin 5 lagu itu aja. Berulang-ulang terus berulang-ulang gitu ya? Dan saya nggak bosan. Dan saya merasa energi saya kembali saat saya dapatkan itu. Nah itu salah satu contohnya. Terus kalau si extrovert itu dia cenderung nggak tahu mau ngapain, pokoknya ada orang lah bersama dia. Dia merecharge energinya kembali itu harus sama orang, harus ketemu orang, harus ngobrol kayak atau ngapain, walaupun dia cuma dengerin aja, pokoknya ada orang gitu. Nggak harus si ekstrovert jago ngomong, terus dominan dalam pembicaraan, terus dia itu harus diperhatikan, harus didengarkan. Nggak harus begitu sebenarnya, asal ada orang walaupun dia dengerin aja, ya saya pikir itu salah satu ciri ekstrovert ya. Gitu sih. Ya, artinya memang kalau sahabat-sahabat Merkuri, kalau Anda sahabat Merkuri adalah seorang atasan, maka sangat dianjurkan Anda mengenali betul. Anda harus melakukan mapping, katakanlah dari 10, 50, 100 atau 1000 anak buah Anda, ya mau nggak mau Anda harus melakukan mapping untuk tahu itu. Jadi gitu mungkin saya meri yang tadi disampaikan sama Mas Dimas ya. Jadi kata kuncinya adalah introvert dan extrovert itu perbedaannya adalah di bagaimana dia merecharge energi. Jadi Anda jangan misalnya gini, ini orang nggak banyak omong, dia ini introvert banget, belum tentu. Ya. Ini orang bawel banget, banyak omong, dia extrovert, belum tentu. Juga, jadi itu kembali ke bagaimana dia merecharge energinya. Kata kuncinya di situ. Itu makanya kayak tadi saya bilang, karena introvert dan extrovert itu ada dalam diri kita.
mungkin ketika situasi seperti ini kita akan lebih cenderung introvert, seperti ini kita akan cenderung extrovert. Tapi balik lagi itu pasti ada dominansinya ya Pak ya. Artinya tetap ada yang dominan. Betul, ya. Pasti akan ada yang seorang dominan. Itu dominan ekstro atau intro. Betul. Gitu ya. Jadi kalau orang yang introvert dia memperoleh energinya lagi. Jadi dia itu dengan dirinya sendiri, fokusnya ke dirinya sendiri. Jadi itu yang introvert. Betul. Jadi misalnya contoh nih kayak misalnya saya sama Dimas itu kami kan sebenarnya cenderung orang yang introvert. Jadi ketika udah capek dengan kerjaan segala macam, kita berdua sama-sama pasti dengerin headset. Kan udah headset udah nggak bisa diajak ngomong apa, ya itu cara kami merecharge energi. Atau kalau saya misalnya saya time out, saya keluar dulu misalnya jalan ke Indomaret sebentar beli apa gitu, atau ke musola misalnya saya sholat atau apa kayak. Jadi itu cara saya recharge energi. Tapi ada orang yang dia cara energi itu gimana? Dia ngajak ngobrol temennya, dia butuh orang lain untuk recharge energinya gitu. Jadi bukan berarti ketika orang itu banyak ngomong dia extrovert, bukan berarti ketika dia pendiam dia introvert, bukan itu poinnya. Iya, oke. Mbak Fani, Anda kan latar belakangnya psikolog gitu ya, psikologi gitu ya. Nah, ketika bicara soal kepribadian ini sebenarnya, apakah ini memang given gitu? Artinya orang itu terlahir sudah dengan masing-masing karakternya atau lingkungan yang sebenarnya jauh lebih berpengaruh begitu? Gimana? Oke, jadi kalau jawabannya pertanyaan itu sebenarnya setiap teori punya argumen yang beda-beda gitu ya. Tapi yang paling common, yang paling sering dipakai adalah kepribadian itu adalah gabungan dari sesuatu yang sudah given ke kita dengan interaksi kita sama lingkungan. Gitu ya. Jadi bukan terpisah yang ini given aja, ini lingkungan aja, enggak. Jadi teori yang paling populer dipakai adalah kepribadian itu adalah interaksi dari dua hal tadi. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan antara intro dan ekstro untuk dunia kerja, apakah ada teori yang menyebutkan bahwa orang-orang yang ekstrovert cenderung lebih mudah berhasil atau sebaliknya? Gimana, Dim? Iya, banyak yang bilang sih kalau si ekstrovert itu akan mudah berhasil gitu. Tapi sebenarnya di bidang apa juga dia akan berhasil itu ya. Gitu ya. Kayak kalau misalnya sebagai seorang penulis, saya pikir yang akan berhasil yang lebih memiliki kecenderungan introvert. Karena kecenderungannya lebih mudah untuk ini ya, konsen gitu ya. Konsentrasi, nggak bisa digabung sama orang gitu. Iya, betul. Terus misalnya seorang desainer, itu saya pikir si introvert lebih banyak memiliki keunggulan daripada si ekstrovert ya. Terus juga pekerjaan-pekerjaan lain yang ekstrovert itu misalnya kayak jenengan gini, penyiar radio. Harus ekstrovert ya? Iya, saya pikir akan lebih berhasil kalau si ekstrovert yang menjadi penyiar yang baik ya. Gitu. Terus aktor, presenter, tour guide. Ya, kalau sebenarnya nggak bisa kita katakan, ini lebih berhasil, ini ya lebih berhasilnya di bidang apa dulu gitu. Gitu ya. Kalau kayak Dimas sama Fani yang dibutuhkan karakter seperti apa? Yang penuh kasih sayang atau apa supaya kalau ngajar enak gitu atau gimana, Bang? Karakter bunglon kalau kita konsultasi. Enggak, jadi intinya itu gini, kan konsultasi sebenarnya pekerjaannya itu luas banget kali ya. Jadi ketika proyek-proyek kayak misalnya sekarang saya lagi menggarap struktur organisasi suatu perusahaan atau job profile segala macam, ketika saya sedang mengerjakan laporan itu saya butuh menjadi diri saya yang introvert gitu. Karena saya nggak bisa diganggu, saya benar harus saya fokus ini gitu segala macam. Tapi dalam prosesnya ketika saya menginterview, saya menggali data, saya butuh tambahan apa, saya juga harus menunjukkan sisi bahwa saya ekstrovert saya gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa saya bisa nih diskusi sama kamu, saya bisa nih ngobrol sama kamu gitu. Karena kan kalau klien kitanya kaku juga gak enak gitu ya. Sama kayak misalnya Pak Ali sebagai penyiar gitu. Kalau misalnya Pak Ali sebagai penyiar juga orangnya kaku, yang di narasumber kan juga pasti bingung nih. Ini mau ngomong apa gitu, ditanyain apa, jawabannya apa gitu ya. Jadi nggak nyaman juga gitu. Tapi makanya tadi mungkin Dimas bilang ya butuh orang yang lebih ekstrovert tadi gitu. Gitu itu sih. Tapi uniknya lagi nih Pak Ali, yang saya rasa bahwa sebenarnya gini, kalau kita bilang mana sih lebih berhasil antara introvert dan ekstrovert, itu nggak bisa, karena manusia itu unik sekali. Manusia itu beragam gitu ya. Ada banyak faktor misalnya mempengaruhi ini. Contoh nih misalnya ketika misalnya Dimas sebagai konsultan, yang Dimas harus ngajar, harus ngomong di depan orang banyak. Sebenarnya kan kalau orang introvert mungkin cenderung kurang nyaman ya. Bukan nggak bisa, cenderung kurang nyaman. Nah, tapi ketika misalnya dia mikir bahwa aku harus bisa nih, ada need dia untuk aku harus achieve nih di sini. Aku harus bisa.
motivasinya muncul di situ, achievementnya muncul, sehingga walaupun dia tahu bahwa itu sebenarnya nggak sesuai, dia akan tabrak itu. Dia akan tabrak karena dia tahu goalnya apa, gitu. Dia tahu goalnya apa dengan jelas, dia mau bisa ke situ. Jadi artinya apa? Introvert dan extrovert bukan sebagai penentu utama ini bakal sukses atau enggak. Ada banyak hal lain gitu. Ya. Yes. Tapi teman-teman, Mbak Fani dan Dimas, ada contoh nggak misalnya tokoh kayak atau siapa gitu yang bisa menerabas itu? Artinya sebenarnya dia dari sisi bawaannya itu introvert, tapi ternyata dia bisa jadi orang yang bekerja di sektor publik dengan baik, entah itu konsultan apa. Ada nggak ya yang bisa disebut begitu? Atau Anda menyebut diri Anda sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Oh, contohnya saya Pak Aldi gitu, misalnya kayak gitu. Iya, ini saya nggak tahu ya ini sebenarnya tokohnya siapa sih. Tapi yang jelas bisa itu. Jadi bisa ya, tapi ya. Bisa. Jadi dan karakter ini kalau kita bilang extrovert introvert itu nggak selamanya anak ini atau orang bukan harga mati gitu bukan ya. Harga mati. Jadi ini itu bisa mulai dilihat itu dari usia dewasa muda. Dari usia jadi mulai agak ABG kalau mungkin SMA gitu baru mulai kelihatan. Baru mulai kelihatan dan ada loh orang yang dulunya itu ekstrovert sekali. Dia itu seneng ngobrol, dia itu bisa membuka percakapan dengan baik, apa-apa, tapi karena hal-hal yang tidak bisa dia hindari, karena di mana dia tinggal sekarang, apa-apa, terus sekarang orang itu berubah menjadi introvert sekali, sangat introvert sekali, itu memungkinkan ya, karena faktor pembentuk karakter ini juga dari lingkungan. Bukan watak sih, ini karakter ya, jadi lingkungan apa segala macam. Jadi memang apalagi manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kesehariannya berinteraksi dengan banyak hal begitu ya. Itu sangat berpengaruh ya dia. Iya, betul. Gitu ya. Mbak Fani mau menambahkan? Contoh paling gampang yang kita semua pasti tahu gitu ya. Kita semua tahu proklamator kita Bung Karno, Bung Hatta gitu. Itu dua orang yang introvertnya sangat kental loh. Oh, gitu. Tapi ya? bayangkan kalau mungkin orang mikir, gimana orang introvert mau mimpin bukan 1-2 orang tapi 1 negara gitu ya. Mungkin mereka bisa. Jadi memang kan biasanya gini, kalau orang-orang introvert itu sisi kekuatan dia karena dia tadi fokusnya ke diri sendiri dan dia orang yang cenderung suka detail gitu ya biasanya. Jadi dia bisa memikirkan konsep-konsep yang out of the box, konsep-konsep yang benar-benar dasar banget yang bisa mengubah banyak orang gitu. Nah, jadi di situ kelihatan gitu kan. Jadi mereka bisa memikirkan whole picture-nya, negara ini mau dibawa kemana sih gitu. Apakah mereka nggak nyaman? Buktinya mereka bisa. Kita kalau nggak ada mereka, kita juga nggak merdeka sampai sekarang gitu kan ya. Jadi beliau berdua menunjukkan bahwa kita harus mendobrak itu. Kan kalau baca sejarah-sejarahnya beliau, biografinya beliau kan suka ngabisin waktunya dengan liburan sendiri, baca buku gitu ya. Baca kan itu karakter khas orang introvert yang suka tadi merecharge-nya dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain, bukan dengan hangout sama teman apa gitu ya. Tapi di situ dia menunjukkan bahwa ketika dia merecharge itu, dia memikirkan banyak hal untuk orang lain. Jadi sisi introvertnya muncul, tapi itu dampaknya bagi orang lain banyak gitu. Kalau presiden kita yang sekarang Joko Widodo, menurut Suhu Fani orangnya introvert apa? Ini saya jadi kayak penerawangan gitu ya. Boleh, menurut penerawangan saya gitu. Menurut penerawangan saya, oke. Ini seorang Jokowi itu introvert juga ya? Atau? Iya, itu kan pernah ada kalau nggak salah sebelum beliau maju kampanye dulu ya, itu kan pernah ada lembaga yang mengakses itu memang keluar hasilnya, seingat saya itu dia introvert. Introvert ya? Iya. Tapi kan buktinya beliau bisa seperti itu, karena dengan kemampuan beliau yang berpikir dalam itu tadi, akhirnya dampaknya bisa buat satu negara gitu. Iya, karena kalau presiden terlalu kalau orang Jawa bilang lenje gitu ya rasanya kalau presiden terlalu edel gitu ya rasanya gimana ya, kurang wibawanya mungkin ya. Jadi akhirnya kan dia tahu nih porsinya dia ketika misalnya harus berhubungan dengan wakil dari negara lain atau apa, dia harus bertindak seperti apa gitu. Karena itu kan mendobrak sisi introvertnya gitu ya. Orang introvert mana nyaman sih Pak kalau harus memulai interaksi, itu orang introvert biasanya akan nyaman karena orang introvert itu bukan dia nggak bisa interaksi ya, dia bisa interaksi ketika lingkungan itu sudah dia kenal, dia sudah merasa aman. Karena orang introvert nih biasanya takut mungkin nggak gampang insecure gitu ya. Betul. Gampang insecure dia insecure banget gitu kan. Nah,
harus mendobrak itu, karena kalau nggak gitu ya negara ini mau dibawa kemana gitu kan. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita break, Mas Dimas. Kita tahu bahwa memang tidak ada orang yang 100% murni introvert dan sebaliknya begitu ya. Tetapi mengenali karakter ini kan menjadi penting untuk mungkin supervisor atau manajer lah ya, untuk tahu sebenarnya kekurangan dan kelebihan dari masing-masing orang ini yang introvert ataupun ekstrovert agar bisa dimaksimalkan gitu, bisa di mapping nggak ya? Seperti apa kira-kira? Iya, bisa sebenarnya. Jadi misalnya kalau si ekstrovert dulu nih ya, si ekstrovert dulu kalau sebagai pimpinan nih misalnya. Jadi dia itu selalu berapi-api, jadi cenderung ininya under-undernya dia itu juga harus mengikuti habitnya si pimpinan itu. Jadi misalnya, Pak, ini Pak ada dokumen Pak, ini harus ditandatanganin Pak. Sorry ada telat dokumennya. Kamu ini gimana sih? Kok bisa telat begini? Tapi dia sambil tanda tangan. Ngomel sih tapi sambil tanda tangan. Kalau si introvert itu tadi kan, kamu ini gimana kok telat apa? Ya sambil tanda tangan tapi udah begitu aja. Jadi dalam hal tertentu ya juga bisa membakar semangatnya ini ya, membakar semangatnya. Tapi kalau bagaimana seseorang membakar semangat itu kan juga tergantung dari apa yang dibawakan. Lagi-lagi saya kembali ke sana arahnya. Soalnya tergantung kita sedang membicarakan apa. Jadi si ekstrovert lebih cocok membicarakan apa, si introvert lebih cocok membicarakan apa gitu. Misalnya nih Pak, contoh ya Kak, kalau seorang sales itu dia kalau enggak ekstrovert nggak enak rasanya. Tapi bagaimana seorang introvert yang jago di satu bidang tertentu dan dia juga harus menjual hal itu juga. Jadi tadi Mbak Fani bilang harus ditabrak. Harus ditabrak. Soalnya kenapa kita nggak pakai orang ekstrovert aja untuk pekerjaan ini sih? Nggak bisa. Yang bisa ngerti scope bisnis ini tuh orang introvert. Dan di antara orang-orang introvert itu ya ini orang nih yang paling bisa menjual atau apa, kalau contohnya sales misalnya gitu. Jadi lagi-lagi saya akan kembali ke sana Pak. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang sedang kita bahas itu orang-orang dengan kepribadian tertentu bisa ini. Terus kalau tidak ada yang 100% introvert atau 100% ekstrovert, itu sebenarnya ada ya yang tengah-tengahnya, dia balance banget antara dua itu. Bisa kita sebut ambivert sebenarnya. Itu benar-benar dia itu introvertnya jago, ekstrovertnya juga jago. 50-50 gitu ya. 50-50 ya. 50-50 ya. Tapi, dia memang pure gitu ya. Iya. Tengah-tengah. Jadi pengendalian emosinya dia sudah jago banget. Ini paling paling dicari ya sebenarnya orang dengan kepribadian atau seperti apa, Van? Enggak juga sih. Kalau dibilang paling cari, jadi gini, ambivert itu 50-50 dalam arti gini, imbang antara dia memunculkan sisi introvert dan extrovertnya ini imbang. Ibaratnya kalau tadi saya bilang kalau orang introvert itu kan secara normalnya, garis normalnya dia misalnya dia akan cenderung lebih ya kayak tadi dengerin pendiam gitu ya. Tapi ketika dia harus bertemu sama klien misalnya, dia bisa jadi yang rame, oh ya Pak gimana dah Pak. Jadi kan itu kan sikon tertentu. Tapi kalau kita istilahnya ibaratnya kalau kita main persentase, ya pasti akan lebih banyak muncul tetap sisi introvertnya. Kalau ambivert beda. Jadi dia benar-benar bisa, iya benar 50-50 banget. Dia bisa benar-benar dia pengen sendiri, dia bisa juga dia benar-benar yang pengen gabung gitu sama semuanya, imbang. Artinya perlu keahlian juga untuk bisa quote unquote menangani karyawan yang seperti ini ya, karena dia moodnya bisa naik turun cepat begitu ya. Benar banget. Tergantung benar-benar nggak bisa diprediksi gitu ya, karena dia bisa ke kanan bisa ke kiri. Itu gitu. Kevin banget ya, enggak ya? Kalau Kevin apa? Introvert ya dia ya kayaknya ya. Iya. Ya, sahabat Merkuri, Kevin itu adalah seorang laki-laki yang maunya panjang. Nanti kita jelaskan. Enggak, itu kayaknya tiap kali siaran ini pasti dibahas Kevin. Karena dia jago foto. Maskotnya MSI. Nanti saya ke iklan dulu ya. Kita kasih ke iklan dulu sebelum nanti teman-teman di Posko juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kita ke pesan-pesan dulu. Oke, karena waktunya kita harus lanjut saja. Saya ke Nila dulu, Nil. Iya, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri. Ada Mita, ini menanyakan,
Bagaimana mengatasi karyawan yang mudah bergaul dan beradaptasi tapi punya karakter yang tidak bisa diberi masukan. Contoh kasus, anak buah ini saat mendapat teguran dari atasan, tapi kemudian malah menunjukkan perilaku buruknya, kurang respek kepada atasan. Apa tindakan tepat untuk menangani karyawan seperti ini? Kemudian ada Pak Andi menanyakan bagaimana mengatasi karyawan yang pintar bergaul tapi cenderung lalai dengan tugas-tugasnya. Model seperti ini termasuk karakter yang bagaimana dan apa solusi untuk karyawan yang seperti ini. Kemudian ada Ibu Ita menanyakan apa cara termudah mengatasi karyawan ekstrovert dan introvert agar semuanya bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan tepat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini sudah mewakili semua rasa ingin tahu Anda. Karena pertanyaannya dari Mbak Mita atau Pak Andi dan juga Ibu Ita ini kayaknya cukup dalam gitu ya. Kita awali dengan Bu Mita. Gimana caranya mengatasi karyawan yang mudah bergaul, mudah beradaptasi, tapi nggak bisa dikasih tahu. Maksudnya nggak bisa dinasehatin. Ya, jadi kalau ditegur malah nggak respect, malah kemudian melawan dalam bentuk-bentuk tertentu gitu. Banyak nih yang kayak begini nih ya, Van ya? Banyak. Banyak ya. Nah, gimana caranya? Apa diceplesi apa gimana ini? Oke. Baik, jadi kalau saya sih sebenarnya gini, concernnya adalah gimana cara atasan ini memberikan masukan tadi. Gitu. Karena kalau kita dulu pernah bahas mengenai coaching, counseling dan juga mentoring gitu ya. 3 metode ini harus divariasikan gitu. Nah, bisa jadi ini kita kan nggak dikasih tahu nih maksudnya detail kasusnya ini seperti apa. Bisa jadi jangan-jangan misalnya ngasih tahu dia di depan semua banyak orang, harga dirinya jatuh dong bro gitu ya. Bisa jadi kan, bisa jadi gitu. Atau misalnya artinya misalnya ketika ditegur sama atasannya kemudian dia sudah coba memberikan argumen atau penjelasan tapi ditolak, pokoknya kamu nggak boleh gini, bisa jadi gitu ya. Ini maksudnya bukan menyalahkan atasannya, artinya karena saya nggak tahu dari kasusnya, artinya saya mencoba melihat dari berbagai sisi gitu ya. Bisa jadi case-nya seperti itu. Nah, tapi intinya sih baliknya gini, saya percaya bahwa yang pertama setiap orang itu punya hak buat berkembang, dan yang kedua setiap orang itu sebenarnya punya keunikan yang kalau kita manfaatkan itu pasti bisa membawa dampak bagi perusahaan. Selama dia mau ini ya, selama dia masih mau align dengan kita ya. Kalau dia udah nggak nyaman, udah nggak align ya itu lain cerita. Selama dia masih mau sejalan, masih mau align, gitu ya, masih engage dengan perusahaan, saya percaya itu bisa. Saya percaya itu bisa. Nah, caranya gimana? Caranya sekarang gini. Yang pertama mungkin bagi atasan, kalau misalnya ini Bu Mita sebagai atasan, coba dievaluasi. Cara kita memberitahukan dia tuh seperti apa. Contoh misalnya nih Pak. Orang extrovert itu kan karena dia suka ngobrol dengan orang lain gitu ya, dia suka dia pengen dinotis gitu misalnya nih. Contoh ibu misalnya berharap misalnya gini, ada laporan yang ibu berharap itu harus dikerjakan dalam 3 hari nih misalnya. Kemudian ternyata dia mengerjakannya 4 hari gitu. Bukan langsung ditegur, kamu gimana sih, kan target 3 hari bukan 4 hari. Bukan seperti itu, bisa jadi diubah misalnya gini. Misalnya ketika lagi kumpul orang minta apa, kamu itu kemarin laporannya bagus bener semua, misalnya nggak ada salahnya, udah naik duluan oke. Tapi kalau misalnya bisa 3 hari, lebih jago lagi tuh. Misalnya kayak gitu. Jadi artinya apa? Kita harus sebagai atasan harus benar-benar ngelihat orang ini nih sebenarnya gimana sih, gitu ya. Kalau jangan sampai kalau misalnya dia memang butuh dinotis sama orang, kemudian kita bisa jadi cuma entah ngasih feedback ke dia dalam face to face seperti ini, jadi mungkin dia akan ngerasa malah kurang dihargai gitu ya. Terus artinya orang kemarin saya juga udah, saya walaupun 4 hari itu saya effort saya gede loh, ibu tahu nggak masalah saya 4 hari misalnya kayak gitu. Nah jadi kita perlu ngelihat itu tadi karakternya dia ini seperti apa, kemudian cara kita mengcoachingnya dia itu yang harus diperbaiki. Artinya gini kan, semua itu proses belajar. Atasan tuh nggak selalu benar ya Pak ya. Atasan nggak selalu benar, bawahan juga nggak selalu menyebalkan gitu. Jadi sama-sama belajar. Karena intinya sih kalau saya gini, ketika goalnya kita apa sih? Goalnya kita kan dia mau berubah. Nah, selama caranya bisa kita pakai, jadi kayak tadi misalnya walaupun agak ngeredam ego sedikit ya, memuji-muji dia padahal dalam hati, nih orang dibilang 3 hari, kerjanya 4 hari, meredam ego dikit aja. Tapi akhirnya pasti dia akan berubah. Akhirnya dia bisa mikir bahwa wah ini kalau saya 3 hari ini ntar saya bisa dipuji lagi nih di depan teman-teman misalnya kayak gitu. Tercapai kan goalnya? Selesai. Ya kita win-win solution gitu. Itu sih kalau menurut saya. Dimas mau nambahin untuk Bu Mita apa sarannya? Iya, kalau dari jurnal yang pernah saya baca yaitu penulisnya Alain de Botton. Jadi dia itu menuliskan, dia bikin riset, memang angkatan kerja yang baru-baru ini itu cenderung dia itu
kurang menunjukkan sikap atau kurang menunjukkan attitude baik dan tidak ragu-ragu untuk bilang resign. Gitu. Jadi mungkin karakter milenial kayaknya ya. Iya, jadi karakter milenial yang di kita milenial loh ngomong-ngomong. Oh gitu ya. Kita ngomongin. Oh iya, cuma udah agak botak sih ini. Tapi tetap milenial kok ya. Masih tetap milenial. Jadi begitu. Karakternya sekarang memang begitu. Dan ini yang menstimuli karakter ini terbentuk yaitu keinstanan yang bisa didapat zaman sekarang. Jadi kalau zaman kita dulu waktu masih kecil mau main bola aja kita harus mengalahkan rasa malu dulu. Boleh nggak ikut main? Terus nanti kalau nggak diajak main terusnya gimana? Kita untuk nanya kita boleh nggak ikut main itu aja kita harus mengalahkan rasa malu. Tapi zaman sekarang kita tinggal follow atau kita add, kita udah dapat teman loh. Kita nggak perlu mengalahkan rasa malu dan itu dampaknya ke sini. Jadi dianggap dapat pekerjaan pun itu juga instan kok. Jadi saya tidak takut kehilangan pekerjaan saya, ya saya bersikap seperti ini pada atasan saya gitu. Tapi ini bukan berarti hal yang tidak bisa disiasati. Ini bisa disiasati karena karakter milenial itu ingin menunjukkan potensinya sendiri. Jadi kita sebagai atasan tadi benar kata Mbak Fani, ya udah kita turutin dia beberapa saat, tunjukin potensi yang bisa kamu keluarkan apa. Dengan apresiasi ya. Dengan apresiasi tentunya. Dan nanti ketika misalnya kemungkinan terburuknya ada kegagalan di situ. Nah, si anak ini bisa belajar kan. Ternyata gagal loh. Ternyata omongan si bos ini benar juga loh. Gitu. Jadi jangan terlalu dikekang dulu, biarkan dia berekspresi dulu, baru nanti hasilnya apa kan bisa kita lihat gitu. Ya, oke. Bu Mita itu yang Mbak Mita itu yang harus dikerjakan. Memang sih butuh menekan ego seperti kata Mbak Fani, Mas juga. Tetapi kan untuk sebuah goal besar ya kenapa tidak gitu ya. Betul. Why not? Pak Andi itu sebenarnya pertanyaannya juga kurang lebihnya sama ya Mbak Fani ya. Pak Andi kan nanya kalau karyawannya pinter bergaul, tapi kalau dikasih tugas-tugas itu cenderung nggak perhatian, lalai gitu. Okay. Nah model seperti ini, karakter seperti ini, model seperti ini karakter yang bagaimana dan solusinya seperti apa gitu. Jadi kalau saya nyambung ke materi saya kapan hari mengenai psikotes, ada salah satu alat tes ya yang dia bisa memetakan tidak hanya dari sisi introvert dan extrovert tapi juga bagaimana sih orang ini gaya kerjanya. Nah, jadi memang ada orang-orang yang kebutuhan utama dia itu adalah untuk tebar pesona, dalam arti sosialita banget gitu ya. Tapi pekerjaannya bisa jadi akan terbengkalai. Jadi karena dia dia kurang need-nya untuk menyelesaikan tugasnya, dia kurang need-nya untuk achieve. Karena yang penting bagi dia adalah pokoknya saya orang-orang itu aware dengan keberadaan saya dulu aja. Perkara hasil kerja saya kayak gimana itu nanti belakangan. Itu memang ada orang yang seperti itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Kalau saya yang jelas kalau orang-orang seperti ini kunci utamanya adalah dia benar-benar butuh timeline yang jelas. Jadi Bapak nggak bisa ngasih tugas ke dia, kerjain laporan ini gitu doang, nggak bisa. Kerjain laporan ini, selesaikan jam 12.59 misalnya, 12.59 udah harus ke email ke saya. Pokoknya ini kalau misalnya kamu nggak ini, konsekuensinya apa? Kita sepakati konsekuensinya misalnya potong gaji atau whatever, saya nggak tahu apa misalnya kesepakatannya kayak gitu. Orang seperti ini benar harus butuh deadline yang jelas seperti itu. Karena kalau enggak, dia akan balik lagi gelambiar ke kebutuhan sosialitanya. Sering gampang meremehkan ini ya. Iya, akhirnya jadi diremehin. Gitu ya. Karena tadi fokusnya dia adalah orang aware dengan keberadaan dia karena jadi kan ada orang pasti kita kalau di lingkungan kerja ada orang yang gini, dia kerjanya tuh nggak bagus banget, biasa aja malah, tapi orang itu nggak tega karena orang itu baik banget gitu, orang itu baik banget gitu ya. Aduh sini pokoknya tolongnya baik banget, tapi sebenarnya secara kerjaan dia biasa aja gitu. Nah memang ada orang yang seperti itu, jadi dia fokusnya dia adalah gimana dia maintain relationship-nya, dia jadi sosialita di lingkungan kerja. Nah hasil kerjanya seperti apa, itu yang sering kali gelambiar gitu. Nah makanya orang-orang seperti ini dan kita harus appreciate ya Pak ya, karena memang artinya nggak semua orang bisa menjadi sosialitas seperti itu. Karena kan namanya kita kerja itu kita pasti butuh orang lain. Nah sebenarnya dia udah punya modal yang bagus gitu ya untuk teamwork, untuk komunikasi pasti udah oke. Nah tinggal sekarang gimana cara kita targetnya harus jelas, achievable dan time-nya juga harus jelas nih dari awal. Gitu. Itu strategi yang paling gampang, paling singkat. Jangan pernah biarin dia cuma ngasih tugas udah.
nggak bisa. Ngomongin sampai gitu detail ini targetnya apa. Ya gitu. Oke. Dim, mau menambahkan yang untuk yang pertanyaan Pak Andi? Kalau gampang lalai-lalai begitu? Kalau gampang lalai itu ya sebenarnya gimana habit kerja kita. Itu sih yang kalau saya pikir yang harus perlu diubah ya. Sekarang ada handphone, kita bisa ingetin di situ, ada grup WA. Jadi nanti ada sesuatu yang update bisa langsung di-share di sana. Nah, itu ngomong-ngomong masalah update juga bisa jadi kan orang-orang seperti tipe ini kan tadi saya bilang sosialita banget tuh. Jadi bisa jadi bosnya bisa dimanfaatkan teman-teman kerja yang lain. Jadi misalnya nanti ingetin dia kalau misalnya dia ada tugas ini. Jadi rame-rame ngingetin dia, akhirnya kan dia pasti bakal ngerasa, wih, ternyata orang di sekitarku ini semua nih concern sama kerjaanku nih, berarti aku nggak bisa main-main nih gitu. Ada juga sih satu penelitian gitu, jurnal lagi, tapi saya lupa yang nulis siapa dulu itu. Jadi di situ ditulis kalau pada dasarnya ada dua tipe, bukan dua karakter ya, dua tipe orang dalam bekerja. Yang pertama itu adalah orang yang memang menjadi andalan, yang diandalkan dalam timnya apa gitu. Dia bisa kerja sendiri, bisa kerja dalam tim, tapi dia yang diandalkan selalu. Terus yang kedua ini orang yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya membantu mencapai apa tujuannya. Gitu. Jadi memang dia bukan orang yang diandalkan, tapi dia itu dia itu bisa membuat orang-orang di sekelilingnya itu membantu dia. Macam influencer gitu ya. Dia sangat bisa meraih simpati orang dengan mudah begitu. Iya, betul. Jadi orang membantunya dengan ikhlas gitu ya. Iya, dan itu ikhlas gitu. Iya. Ini yang keren yang kayak begini nih. Ya, baik. Ada Ibu Ita dan ini juga menjadi pertanyaan terakhir sekaligus juga penutup acara kita. Ini bagaimana sama seperti pertanyaan terakhir dari materi kita juga, bagaimana memaksimalkan apakah itu karyawannya ekstrovert, apakah itu introvert. Kita mulai dari Dimas, nanti Fani juga yang menjadi yang terakhir. Gimana Mas Dimas? Oke, kalau saya pikir untuk introvert dulu ya. Introvert itu sebenarnya bukan pemalu, bukan orang yang pemalu. Cuma dia juga bukan orang yang nggak bisa basa-basi, cuma dia itu nggak tahu harus mulai dari mana. Introvert itu sebenarnya itu. Jadi yang saya pikir yang paling tepat untuk si introvert itu sebenarnya harus didorong-dorong. Harus didorong-dorong. Jadi harus didorong-dorong, tapi juga harus dalam supervisi yang pas. Jadi dia tidak merasa ditinggal. Dia tidak merasa asal didorong aja, tapi dia juga di-guide. Nah, karena si introvert ini memang dia itu nggak punya banyak teman karakternya, temannya cuma itu aja, tapi sekalinya ngomong itu yang deep conversation gitu. Nah, dan ini bisa analoginya ya kalau sama si bos itu, bosnya harus dorong tapi juga jangan dilepas. Kalau si ekstrovert jelas ya, dia pingin menunjukkan apa yang dia punya. Dia pingin diperhatikan, ya kita fasilitasi itu. Tapi tentunya dengan konsekuensi apa yang kamu kerjakan harus relate dengan tujuan organisasi bisnis kita. Perusahaan. Itu. Jadi kasih ruang untuk si ekstrovert. Kasih ruang yang sama-sama kasih ruang, cuma treatmentnya beda karena asiknya mempelajari people behavior ini kan dengan treatment yang sama belum tentu reaksi orang itu sama juga. Menghasilkan hasil yang sama. Mbak Fani sekarang. Kalau saya sih ini kan cara mengatasi, sebenarnya bukan mengatasi, ini kayak masalah aja. Jadi sebenarnya intinya membawai lah enak ya, menengah-nengahi lah ya. Iya benar. Jadi intinya sih gini, saya kembalikan lagi ke poin utama yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya perbedaan mereka ini kan hanya di recharge energinya. Artinya Anda sebagai atasan harus peka sama ketika misalnya gini, si introvert ini dia katanya kayaknya udah demotivasi, udah yang udah malas apa. Give him a break. Jadi karena dia memang butuh recharge-nya dengan diri dia sendiri. Misalnya nggak usah gini paling ribet, kamu ke kantin 10 menit gitu, atau kamu ke musola kamu kemana atau apa. Kasih dia kesempatan untuk itu. Jadi jangan, maksudnya gini, kadang kan ada nih Pak atasan yang bawahannya keluar 10 menit sebentar, ini ngapain aja nggak kerja segala macam. Padahal enggak, dia memang orang seperti itu karena dia butuh waktu walaupun cuma sebentar gitu untuk dia recharge energinya. Atau mungkin kayak tadi seperti Dimas, seperti saya gitu, dengerin musik gitu ya, dengerin musik pakai headset yang kita udah nggak mau diajak ngomong, udah nggak mau ini, ya udah, itu emang caranya dia untuk recharge energi. Tolong maksudnya dihargai dan dimengerti cara itu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja.
intinya kan gini, selama goal kita kan adalah yang penting tugasmu ini selesai sesuai dengan target apa segala macam, ya wes gitu ya, gampangannya kan gitu. Kalau yang ekstrovert yang lagi, mungkin kalau ekstrovert kita juga harus peka. Ketika dia kelihatannya kayak udah mulai nggak nyaman atau segala macam, ayo diajak ngobrol bareng-bareng, misalnya, makan bareng yuk, ini apa ya. Jadi akhirnya di situ dia akan ngerasa lagi bahwa, energi dia bertambah dengan karena dia interaksi, apalagi sama atasannya gitu ya, energi dia akan bertambah. Nah itu kepekaan atasan untuk melihat seperti itu yang saya rasa itu mungkin simpel ya, tapi sulit loh ternyata itu dilakuin. Sulit dilakukan. Bener. Ya. Oke, kita akan uji, sahabat Merkuri. Terima kasih Anda mendengarkan program ini. Silakan kalau banyak yang menginspirasi Anda dari Mas Dimas dan Mbak Fani, silakan dipraktekkan. Akan nanti menjawab apa yang disampaikan terakhir. Sulit untuk dilakukan. Karena diomongin memang lebih gampang begitu ya. Mas Dimas, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Pak. Ya, sukses untuk kedepannya. Fani, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Kevin juga thank you Kevin ya, sudah moto-motoin kita semua. Oke, baik, sahabat Merkuri, jangan lewatkan dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama teman-teman dari MSI Consulting akan hadir untuk Anda di setiap hari Selasa. Jadi kita ketemu lagi di hari Selasa minggu depan pukul 8 sampai 9.